Halo, Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semuanya ya. Iya, puji Tuhan baik semua. Jadi, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah meluangkan segalanya untuk kita belajar bersama-sama. Di sini kita sebagai komite untuk sekolah penggerak ya. Siap Ibu untuk mengikuti kegiatan ini? Iya, jadi saya akan memaparkan di sini tentang bagaimana kita sebagai guru, sebagai penggerak untuk bisa menjadi motivator untuk teman-teman kita. Oke, sudah bisa, Ibu? Nah, oke ya. Jadi konsep modul ajar itu, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Di sini guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, komponen apa saja yang ada di dalam modul ajar itu ada 3 komponen. Yang pertama informasi umum, itu tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang kedua itu tentang komponen inti. Di situ ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik guru. Kemudian di bagian yang ketiga itu yang penting itu adalah lampiran. Di dalam lampiran ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan juga peserta didik. Di situ ada glosarium, ada daftar pustaka. Nah, kemudian untuk prinsip penyusunan modul ajar itu ada 4. Yang pertama itu esensial, menarik, bermakna, dan menantang. Kemudian yang ketiga itu ada relevan dan kontekstual. Kemudian yang keempat itu berkesinambungan. Selain prinsip, ada prosedur penyusunan untuk modul ajar. Nah, di situ yang pertama yang perlu diketahui itu adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, satuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam itu adalah evaluasi dan tingkat tindak lanjut. Nah, itulah komponen yang ada di dalam modul ajar. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan dari Bapak Ibu. Nah, malam.
Saya kira udah cukup lengkap sekali Ibu pemaparannya untuk tentang modul ajar ya. Jadi tidak ada pertanyaan untuk sementara ini, udah cukup. Aduh, ketemu sinyalnya nih yang belum. Ibu Maria ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih juga Ibu. Nah, sekarang kan udah semuanya menyampaikan. Nah, sekarang coba kita untuk misalnya memberikan saran atau memberikan yang lain, boleh silakan. Siapa dulu mau mulai juga boleh. Masukan lah ibaratnya, saran atau gimana gitu. Ya, terserah gitu. Ini perlu dipertahankan, nanti ditingkatkan lagi sehingga menjadi jauh lebih baik, sehingga nanti para peserta yang lain bisa semakin lebih mudah untuk memahami. Kemudian untuk Ibu Maria, saya juga sama merasakan ketika saya sebagai peserta, Ibu sebagai seorang fasilitator, itu menyampaikan materinya dengan begitu detail, ya, jelas, sehingga mudah untuk dipahami saya sebagai seorang peserta. Nah, itulah yang mungkin Ibu perlu pertahankan terus dan ditingkatkan lagi sehingga lebih baik nanti ya, terutama dalam memberikan itu kepada rekan-rekan mungkin di sekolah, di satuan pendidik Ibu atau di lingkungan sekolah yang lain. Nah, itu saran saya untuk Ibu, semoga tetap ya memberikan yang terbaik. Terima kasih. Dari Ibu Paskalina, ada mau yang disampaikan? Iya, silakan. Oke, terima kasih juga Ibu. Oke, Ibu Maria, Ibu Paskalina. Oke ya, sudah selesai jadi kegiatan kita. Aduh, luar biasa ini apa namanya, perjuangan Ibu. Saya salut bener loh untuk Ibu. Iya, Ibu Maria, perjuangannya luar biasa nih. Aduh, ini jadi ya, dia ceritanya di hutan tapi juga belum nangkap, aku pikir di rumah. Aduh, jadi inspirasi kita. Iya, oke. Terima kasih banyak. Oh, satu daerah ya, sama-sama di ya. Kapan ada waktu Raji? Iya Ibu Maria itu untuk suaminya sama adiknya itu. Aduh, saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas dukungannya, aduh, yang diberikan ya luar biasa sama Ibu, sehingga bisa mengadakan kita Zoom meeting bersama.
Ini udah hilang lagi sinyalnya dia. Udah nggak apa-apa lah. Kita udah ya udah selesai. Oke, tinggal nanti saya coba edit-edit lah ibaratnya supaya saya juga saya juga baru belajar hari ini ya. Terima kasih banyak Ibu ya atas waktu yang sudah diberikan ya. Oke. Ya ya ya. Oke. Sama-sama lah. Ya. Ya oke. Hmm. Itulah. Pasti bisa kalau kita ada kemauan bisa Bu. Soal salah, namanya orang belajar pasti salah. Saya jadi pikiran juga begitu. Namanya belajar, soal salah biasa.